Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd, insyaallah ta'ala fi hadzal yaum 14 Sya'ban, enam hari Kamis, kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Mulaqqas Syarah Kitab Tauhid karya Syekh Shalih hafizahullah taala. Di mana kita masih pada hadis Mu'ad atau Ibnu Abbas terkait pengutusan Rasulullah Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman. Kita telah baca penjelasan Syekh Shalih hafizahullah dan juga makna global serta sebagian faedah yang beliau sebutkan di sini. Kita sampai pada yang nomor 4 atau kita telah baca yang nomor 4. Nah, seorang yang kafir tidak dihukumi keislamannya sampai dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Ini orang kafir harus mengucapkannya, tidak hanya sekedar dalam hati. Kemudian yang nomor 5, kadang qad yakunu, terkadang seorang manusia, seseorang itu ada yang qari'an aliman, memiliki ilmu, qari. Nah, baca Al-Qur'annya ini memiliki ilmu, namun dia tidak mengetahui makna la ilaha illallah. Padahal dia alim, qari, membaca kitab Allah. Au ya'rifu wa la ya'mal bih. Atau tahu, mengetahui mana la ilaha illallah. Dia alim, dia qari, membaca kitab Allah, namun tidak mengamalkannya, tidak beramal dengan la ilaha illallah. Seperti keadaan ahli kitab. Mereka alim, mereka qari. Nah, ya'rif makna la ilaha illallah, lakin la ya'mal bihi. Tidak mengamalkan. Kemudian yang nomor 6, as-sadis, kita lanjutkan. Qala Syekh Shalih hafizahullah ta'ala, anna mukhatabatal alim laysat ka mukhatabatil jahil. Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Bahwa berbicara kepada seorang yang alim itu tidaklah sama dengan berbicara kepada seorang yang jahil. Nah, orang yang sudah tahu dengan orang yang tidak tahu. Sehingga Nabi berpesan, engkau, wahai Mu'ad, akan mendatangi suatu kaum ahli kitab. Seorang alim. Nah, kaum yang memiliki ilmu. Sehingga persiapkanlah. Kemudian yang ketujuh, at-tanbihu ala annahu yanbaghi lil insan. Khususan ad-da'iyah. An yakuna ala basiratin min dinihi. Yatakhallasa yatakhallasa min syubahatil musyabbihin. Wadhalika bitalabil ilmi. Nomor 7, ada at-tanbih, peringatan atau penekanan ala annahu, bahwa sudah seharusnya yang bagi sudah seharusnya bagi seorang insan, khususnya adalah ad-da'iyah lil insan, khususan ad-da'iyati, kembali ke sini ke manusia, penekanan bahwa sudah seharusnya bagi seseorang, khususnya seorang dai, untuk apa? Nah, di mana ini khobarnya? Karena sampai sini kita belum mendapatkan faedah. Seharusnya bagi seorang dai ada an yakuna ala basirah dalam agamanya. Nah, kemarin kita telah baca penjelasan Syekh, basirah adalah pengetahuan, pengetahuan untuk membedakan yang hak dengan yang batil. Hendaknya bagi setiap orang untuk memiliki al-basirah dalam agamanya, pengetahuan dalam agamanya, agar dapat selamat dari berbagai syubhat orang-orang yang
membuat syubhat. Wadzalika bitalabil ilmi. Bagaimana itu basirah? Memiliki basirah itu bagaimana? Ya ini dengan cara bertolabul ilmi. Nah, alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah dimudahkan untuk bertolabul ilmi pada pagi menuntut ilmu. Semoga Allah berikan keistiqomahan hidayah dan taufiknya. Amin. Kemudian yang kedelapan asamin anna salata a'zamul wajibat ba'da syahadatain. Bahwa salat adalah kewajiban terbesar setelah dua kalimat syahadat. Itu disebutkan di hadis. Fa'inhum ata'u kalidzalik ketika mereka sudah bersyahadat, sudah meninggalkan kesyirikan mereka, ajarilah mereka salat, bukan yang lainnya. Kemudian yang kesembilan, anna zakata aujabul arkani ba'da shalah, bahwa zakat adalah rukun yang paling wajib setelah sholat. Nah, sebagaimana di hadis, setelah mereka menegakkan sholat, perintahkan untuk berzakat. Kemudian yang kedelapan, yang ke-10 faedah yang dari Syekh As-Salih Hafizahullah, Syekh Salih Al-Fauzan. Bayanu masrifin min sarifiz zakati wa humul fuqara wa jawazu al-iktisari alaihim. Penjelasan masrif min masarifiz zakah. Salah satu masarifuz zakah. Ini golongan yang berhak menerima zakat. Ada 7 golongan. Di sini ala fuqaraihim. Sebutkan satu. Fakir. Wahumul fuqara. Mereka orang-orang fakir. Dalam hadis ini ada penjelasan tersebut. Dan juga wajawazul iqtisar alaih. Penjelasan bolehnya al-iqtisar mencukupkan. Ini hanya memberikan kepada mereka. Padahal fuqara saja. Ini yang ke-10. Dan sehingga tidak mesti seluruh seluruh masarif zakah yang ada berapa itu 7. 11 annahu la yajuzu akhdhu zakati min jayyidil mali illa biridha sahibih. Tidak boleh mengambil zakat dari harta yang bagus, yang terbagus, terbaik, kecuali dengan ridha pemiliknya. Nah, ini bagian hadis yang terakhir, iya ke karaima amwalihim. Kemudian yang ke-12, at-tahdhiru minadh-dhulmi wa anna da'watal madlumi mustajabatun walau kana 'asiyan. Nah, yang ke-12, at-tahdhir minadh-dhulm. Peringatan keras terhadap al-dhulm, kezaliman. Wa anna da'watal madlum serta bahwa doa orang yang terzalimi itu mustajabah, terijabahi. Meskipun dia seorang yang bermaksiat. Namun ketika dia dizalimi, doanya mustajabah. Bagaimana di akhir hadis. Wattaqi da'watal mazlum. Jangan takutlah kamu dengan doanya orang yang terzalimi. Sehingga janganlah menzalimi orang lain. Ada peringatan keras terhadap al-zulm. Kemudian kita lanjutkan walahuma an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaum Khaibar لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يدكون ليلاتهم أيهم يعطاها فلما صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. ولهما عن سهل بن سعد
Nah, kita baca hadisnya, hadis berikutnya yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Walahuma an Sahal bin Sa'ad, dan dari keduanya, ini Bukhari Muslim, dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika hari Khaybar. Nah, ini perang Khaybar. Yauma Khaybar. La'u'tiyanna ar-rayat, sungguh sungguh betul-betul akan aku berikan ar-rayah, bendera kepemimpinan. Dan besok, besok aku akan memberikan bendera kepada siapa? Rajulan, seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintai dia, pemimpin ini. Siapa ini? Yaftahullah ala yadayh. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan melaluinya. Nah, ini sungguh merupakan keutamaan yang sangat besar. Fabatan nas, maka eh, manusia bermalam, dia dukun alailatahum ayyuhum yu'taha. Sepanjang malam itu manusia, orang-orang terus mendiskusikan ayyuhum yu'taha, siapa yang akan diberikan bendera tersebut. Nah, ini para sahabat demikian semangatnya. Falamma asbahu ghadau ala Rasulillah. Ketika pagi tiba, mereka semua datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing berharap untuk mendapatkannya. Kulum yarju, masing-masing mereka mengharap an yu'taha, agar diberi bendera tersebut. Ar-rayah. Faqal, aina Ali bin Abi Talib? Faqila huwa ishtaki ainaihi. Farsalu ilaihi fa'utti bihi fabasaqa fi ainaihi wa da'a lah. Fabara'a ka'an lam yakun bihi waja'. فأعطاه الراية وقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. Ketika para sahabat datang kepada Rasulullah dan semuanya masing-masing mengharap agar diberi bendera tersebut, sehingga mereka menjadi ini orang yang sudah di apa namanya, disebutkan Rasulullah, dipastikan bahwasanya dia mencintai Allah dan Rasulnya serta Allah mencintai dia. Nah, Allah dan Rasulnya mencintai dia. Mereka mengharap kedudukan yang ini. Namun Nabi SAW bersabda, Aina Ali bin Abi Thalib. Beliau bertanya, di mana Ali bin Abi Thalib? Dan dikatakan dia apa namanya, sedang eh, yashtaki, yakni mengeluhkan sakit pada matanya. Ini beliau sakit mata. Fa'arsalu ilaihi fa'utiya bihi. Maka beliau pun mengutus seseorang untuk memanggilnya. Manggil Ali bin Abi Thalib. Fa'utiya bihi fa'basaqa. Kemudian datanglah Ali, dan dibawa menghadap Rasulullah. Beliau meludahi mata Ali bin Abi Thalib. Fa'basaqa. Wada'alahu. Beliau meludahi matanya dan mendoakannya dengan kebaikan. Da'alahu. Ada menggunakan lahu. Fabara'a ka'an lam yakun bihi waja'. Sehingga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu sembuh seketika, seakan-akan tidak pernah merasakan sakit sebelumnya. Sembuhnya betul-betul totalitas. Fa'atahu rayah. Kemudian beliau
Sallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan bendera kepada Ali bin Abi Thalib seraya bersabda, "Unfudh ala rijlik, majulah dengan tenang hingga engkau tiba di halaman dengan mereka Khaybar. Lalu ajaklah mereka pada untuk masuk Islam. Beritahukanlah kepada mereka Allah bima yajibu alaihi min haqqillah ta'ala. Hak Allah yang wajib mereka penuhi. Fawallahi, demi Allah, jika Allah memberi petunjuk, memberi hidayah kepada salah satu atau satu orang saja melalui perantaramu, wahai Ali bin Abi Thalib, itu lebih baik bagimu daripada humrin na'am, daripada unta merah. Jika Allah memberi hidayah satu saja orang dengan melalui perantaramu, itu lebih baik daripada unta merah. Ya dukun, ayah, unta merah itu harta yang sangat mewah pada masanya. Nah, pada zaman beliau. Ya dukun, ayah khudud. Yang ini penjelasan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya dukun adalah ya khudun. Eh, Mendiskusikan. Kemudian kita baca penjelasan dari Syekh Saleh Hafizahullah Ta'ala. Sahal bin Sa'ad. Sahal bin Sa'ad. Beliau adalah Sahal bin Sa'ad bin Malik bin Khalid Al-Ansari Al-Khazraji As-Sa'idi. Sahabat yang syahir, yang eh masyhur. Mata sedang nama Thamin wa Tamanin lil hijrah wa qad jawazal mi'ah. Nah, sahabat yang masyhur, beliau wafat tahun 88 Hijriah. Qad jawazal mi'ah, beliau telah usianya lebih dari setelah melewati usia 100. Walahuma ay al-Bukhari wa Muslim fi sahihayhima. Yakni da- dalam diriwayatkan Bukhari dan Muslim dalam dua kitab sahih mereka. Yauma Khaybar ay yauma hisar Khaybar sanata sabi' lil hijrah. Hari Khaybar. Jadi yang dimaksud adalah Yaum Hisar Khaybar, hari pengepungan ke Khaybar, hari pengepungan Khaybar yang terjadi tahun 7 Hijriah. Ar-Rayah alamul jaishi alladhi yarji'una ilaihi indal karri wal farri. Ar-Rayah adalah tanda alam. Alamul jaishi, tanda perang atau panji pasukan. Ini Ar-Rayah. Yang mereka kembali kepadanya saat menyerang dan mundur. Ar-Rayah, panji pasukan. Kemudian yaftahullahu ala yadayhi. Ikhbarun an wajhil bisyarati bihusulil fathi. Ini merupakan pemberitahuan dalam bentuk kabar gembira bahwa kemenangan akan diraih bihusulil fath melalui tangan Ali bin Abi Thalib. Ada kabar gembira. Nah, sebelum perang sudah dipastikan insya Allah ini kita akan menang. Diberi kabar gembira oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau menerima wahyu. Saja kita tidak bisa mengatakan pasti dan pasti, namun karena beliau menerima dari wahyu, nah maka beliau bisa mengkabarkan demikian. Lailatahum mansubun ala dzarfiyah. Lailatahum mansub yang dia dzaraf, dzaraf zaman. Ini pembahasan nahwu. Ayyuhum
برفع أي على البناء لإضافتها وحذف صدر صلتها. Ayu ini rafa, ini dengan dhammah. Alal bina, yang mana dia mabni karena mudhaf ke hum ini, kepada domir hum ini, karena dia menjadi mudhaf. Wa halfi sadri silatiha, dan dihapus sadar silahnya. Nah, ayyuhum yu'taha. Kemudian Ali bin Abi Thalib, beliau adalah ibnu Rasulullah, sepupu. Ibnu anak paman, anak dari paman. Yani sepupu. Bahasa Arab tidak ada sepupu. Dalam bahasa Arab ibnu am. Jadi istilahnya ibnu am. Ali bin Abi Thalib adalah sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan merupakan zauju ibnatihi, suami dari putri beliau Fatimah. Nah, sehingga Ali bin Abi Thalib adalah mantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal Khalifah Ar-Rabi', beliau merupakan khalifah keempat min asbaqis sabiqin ilal Islam wa ahadul asyara mubasyirin bil jannah radhiyallahu anhum ajma'in qutila sanatal arba'un. Beliau termasuk dari orang-orang yang paling apa namanya terdahulu, yang terdahulu dalam Islam. Bahkan disebutkan orang pertama dari kalangan anak-anak yang masuk Islam, Ali bin Abi Thalib. Beliau merupakan salah satu dari 10 al-mubasysyirin, sahabat yang diberi kabar gembira. Sahabat ma'ruf ada 10 yang diberi kabar gembira dengan jannah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Allah meridhai mereka semua ajma'in. Qutila sanata, beliau dibunuh, bahwa beliau wafat dibunuh tahun 14 Hijriyah. Insyaallah taala kita kembali lanjutkan penjelasan ini pada pertemuan berikutnya. Alhamdulillah kita telah membaca hadis ini, hadis pada bab ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah, mengajak menyeru pada syahadat la ilaha illallah, dan juga kita telah membaca sebagian dari penjelasan dari hafizahullah taala. Kurang lebihnya Allah a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi alhamdulillahi rabbil alamin.